Halo semuanya. Wah, lagi heboh banget nih soal IPO WBSA ya kan? Pasti banyak dari kalian yang kaget. Kok bisa dapat jatah sahamnya banyak banget? Bingung kan? Ini tuh pertanda bagus atau malah sebaliknya? Tenang, tenang. Kalian gak sendirian kok. Justru karena semua orang dapat alokasi jumbo inilah yang bikin IPO ini jadi super menarik buat dibahas. Yuk, kita bedah sama-sama apa sih arti semua ini dan gimana sebaiknya kita bersikap. Nah, ini kan pertanyaan utamanya. Kenapa jatah saya bisa sebanyak ini? Jangan-jangan IPO-nya sepi peminat lagi. Eits, tunggu dulu. Buang jauh-jauh pikiran itu. Jawabannya sama sekali bukan karena sepi peminat. Malah sebaliknya, ini bisa jadi kabar baik buat kita, para investor retail. Oke, kita mulai dari misteri utamanya, alokasi jumbo ini. Siap-siap ya, karena penjelasan ini bakal ngasih kalian perspektif baru banget tentang cara kerja IPO di Indonesia sekarang. Ini kuncinya. Saya ulangi sekali lagi ya biar jelas, ini bukan karena IPO-nya nggak laku. Penyebab utamanya itu cuma satu. Ada aturan main baru yang fundamental banget dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Aturan inilah yang mengubah segalanya. Oke, kita masuk ke dagingnya nih. Ada sebuah regulasi baru dari OJK yang benar-benar mengubah peta permainan penjatahan saham, khususnya buat kita, para investor retail. Inilah jantung dari semua kehebohan ini. Nah, coba deh perhatikan perbandingan ini. Dulu, porsi buat retail di penjatahan terpusat itu sering kali ya, secukupnya aja, kadang lebih kecil. Tapi sekarang dengan aturan baru, porsinya dibuat adil, 50-50. 50% buat retail, 50% buat institusi. Jauh banget kan naiknya? Inilah alasan nomor satu kenapa jatah kita semua jadi bengkak. Jadi ada 3 poin krusial. 1, pembagiannya sekarang adil 50-50. 2, nggak ada lagi tuh yang namanya orderan iseng atau bid fiktif. Soalnya dana kalian harus bener-bener siap di RDN pas mesen. Nah hasilnya, pesanan yang beneran dari investor retail serius kayak kita, ya dapat porsi kue yang jauh lebih gede dari sebelumnya. Mantap kan? Oke, misteri jatah besar udah kita pecahin ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih penting lagi. Emangnya WBSA sebagai perusahaan ini beneran bagus? Layak nggak sih buat kita pertaruhin? Yuk, kita kupas fundamentalnya. Poin pertama yang paling dasar. USBS ini bukan perusahaan kemarin sore loh. Mereka itu bagian dari ekosistem raksasa Sinarmas Group. Nah, dukungan dari salah satu konglomerat terbesar di Indonesia ini jelas ngasih nilai plus banget dari sisi kredibilitas dan stabilitas. Sekarang coba deh fokus ke angka ini. Laba bersihnya meroket lebih dari 1.400% cuma dalam setahun. Ini bukan sekedar tumbuh biasa, ini levelnya udah eksplosif. Ini nunjukin ada sesuatu yang mereka lakukan dengan sangat-sangat benar dari sisi bisnis. Dan ini nih bagian favorit saya. Duit hasil IPO-nya itu nggak dipakai buat bayar utang. Wah, ini green flag besar teman-teman. Mayoritas dananya bakal dipakai buat akuisisi strategis, yaitu nyaplok perusahaan pelayaran. Tujuannya apa? Biar mereka jadi raksasa logistik yang terintegrasi dari A sampai Z. Ini sinyal kuat kalau perusahaan fokus buat tumbuh besar, bukan cuma bertahan hidup. Nah, sekarang kita sampai di klimaksnya. Di satu sisi, fundamentalnya kelihatan kuat banget. Di sisi lain, jatah retail yang bejibun ini bisa jadi bom waktu. Jadi pertanyaannya, WBSA ini bakal terbang sampai auto reject atas alias ARA? Atau malah tenggelam karena tsunami aksi ambil untung? Coba kita lihat dari dua sisi ya. Kubu banteng yang optimis punya alasan kuat. Ada backingan Sinarmas, laba meroket, harganya terjangkau, plus ada underwriter MG yang jago bikin keramaian. Tapi kubu beruang yang pesimis juga punya argumen yang valid banget. Pasokan 1,8 miliar saham itu nggak sedikit. Dan potensi aksi jual massal dari jutaan investor retail yang dapat jatah besar, wah, itu bisa menciptakan tekanan jual yang luar biasa. Untuk coba menebak arah pergerakannya, kita harus kenal dulu siapa pawangnya atau yang ngawal IPO ini. Nah, di sini ada dua underwriter dengan gaya yang beda 180 derajat. Ada OCBC Sekuritas dan ada Semesta Indovest alias MG. Kombinasi keduanya ini yang bikin jadi super menarik. Pertama, ada OCBC Sekuritas. Anggap aja mereka ini kayak penjaga gerbang yang tenang dan stabil. Fokus mereka itu ke investor institusi, ke pemain-pemain besar. Reputasinya adalah memastikan proses IPO berjalan mulus, harganya wajar, dan nggak terlalu liar. Kalau kita intip rekam jejak OCBC, iya, macam-macam. Memang ada brand yang fenomenal sampai ARA berkali-kali. Tapi banyak juga yang naiknya wajar-wajar aja, bahkan ada yang flat di hari pertama.
Jadi pesannya jelas, OCBC itu ngawal IPO berkualitas, tapi mereka bukan jaminan pasti bakal ARA berjilid-jilid. Nah, ini dia pasangannya, Semesta Indovest alias MG. Ini kebalikannya OCBC banget. Kalau OCBC itu ibarat air tenang, MG ini ibarat pemicu adrenalin. Mereka terkenal banget di kalangan trader retail karena jago bikin volume transaksi jadi gila-gilaan dan harga jadi super fluktuatif. Jadi, kombinasi si penjaga yang tenang, OCBC, dan si pembuat ombak, MG, inilah yang bikin IPO WBSA ini jadi super unik dan susah ditebak. Oke, setelah kita bongkar semua faktor tadi, mulai dari aturan baru, fundamental perusahaan, sampai karakter pawangnya, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Jadi harus gimana? Nah, di bagian terakhir ini saya akan kasih semacam kerangka berpikir ya. Ingat, ini kerangka berpikir bukan saran investasi untuk bantu kalian mengambil keputusan. Gini, kalau kalian seorang scalper, fokus kalian itu cuma satu, kecepatan dan volume bid offer di menit-menit pertama. Jangan ragu buat amankan profit tipis. Kalau kalian seorang investor, lupakan drama hari pertama. Fokus kalian harusnya ke laporan keuangan BBASS 1 atau 2 kuartal ke depan. Lihat hasil akuisisinya. Dan, untuk siapapun kalian, aturan emasnya sama, kelola resiko. Jatah besar bukan berarti kalian harus all in, oke? Pada akhirnya, jatah alokasi besar yang kalian dapat ini tuh persis seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah peluang keuntungan yang lebih besar. Tapi di sisi lain, ini juga resiko yang lebih besar karena jutaan investor lain punya godaan yang sama persis, menjual secepatnya untuk amankan keuntungan. Dan tentunya yang paling penting untuk diingat, seluruh pembahasan kita dari awal sampai akhir ini murni untuk tujuan edukasi dan analisis ya. Ini sama sekali bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham WBSA. Keputusan investasi 100% ada di tangan kalian, jadi pastikan selalu lakukan riset mandiri. Do your own research. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Bagi kalian pribadi, WBSA ini apa sih? Sebuah peluang investasi untuk pertumbuhan jangka panjang di sektor logistik? Atau cuma sekedar tiket lotre buat spekulasi dan cari untung cepat di hari pertama? Jawaban kalian atas pertanyaan itu akan menentukan strategi terbaik yang harus kalian ambil. Semoga bermanfaat ya!